Halo, selamat malam teman-teman cuan trooper semuanya. Balik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas. T-Talks itu adalah trader talks ya. Jadi kita akan ngobrol langsung dengan pelaku pasar modal, influencer, atau bahkan juga bisa community leader ya teman-teman. Nah, jadi untuk malam hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Bro Alex Raharjo ya. Jadi teman-teman di sini pasti udah kenal sama Alex Raharjo. Alex Raharjo ini bisa dibilang adalah sahabat dari Sukor Sekuritas ya. Sudah sering juga ngobrol langsung dengan teman-teman cuan troopers ya. Nah, malam hari ini topik dari diskusi kita adalah katanya IHSG sudah masuk tren bullish gitu kan. Bisa beli saham apa nih? Nah, jadi ini saat yang tepat nih buat teman-teman mungkin untuk nanya sama Bro Alex kira-kira pandangannya melihat market itu sekarang gimana gitu kan. Karena kalau bisa kita lihat memang IHSG masih kurang enak badan ya teman-teman ya. Hari ini minus 1% begitu. Dan kalau misalnya kita lihat 5 hari ke belakang, 5 hari ke belakang pun selama seminggu ini kita masih minus ya 1,84% ya teman-teman ya. Nah jadi tentunya ini kan buat banyak pertanyaan buat teman-teman semua, kira-kira kedepannya ISG ini seperti apa dan bagaimana. Jadi gunakanlah TikTok kita malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol langsung ya. Kalau misalnya di sini ada teman-teman mungkin yang belum kenal sama Bro Alex, boleh juga kenalan dulu. Begitu. Nah, buat teman-teman di sini juga ada yang ikut Stock Wars ya. Stock Wars Sukor Sekuritas Trading Competition gimana nih so far? Kira-kira kalau ada teman-teman portfolionya aman nggak nih ya? Dan buat teman-teman juga di sini yang mungkin ikutan live malam hari ini tapi belum punya akun, bisa buka di iform.sukorsekuritas.com ya. Oke. Kita langsung aja. Halo bro. Halo. Hey, Jo, halo. Malam. Malam. Apa kabar bos? Yes, baik. Suaranya agak kecil sih. Suara Gua gue ya? merasa suaranya. Iya, makanya gua agak nggak denger. Tapi udah oke sih. Udah oke. Suara gue udah aman nih? Iya, aman. Oke, kalau masih kurang kasih tahu bro, biar tidak mengganggu pembicaraan kita malam hari ini. Siap. Ini kayak janjian bajunya sama nih ya. Wih, hijau Agak ya? hijau-hijau. Halu kita bro, halu. Halo. Gitu kan? Karena Iya. ISG merah terus berharapnya hijau, jadi kita pakai bajunya hijau. Tapi nggak Nah, hijau-hijau. iya makanya Tapi nggak hijau-hijau. pengennya, pengennya sih hari ini hijau ya. Cuma gimana nih, Pak, kita live. Pulsa gue aja sampai hijau bro. Dan gue lagi enak Makanya badan gua, nih, mengikuti ISG sekarang gue nih, stres bro. Ya, jadi sempat tadi gue ngobrol sama Jo, teman-teman, Cuan Troopers. Gue bilang kayak misalnya apa dibatalin aja ya, ini marketnya nggak mendukung nih. Jadinya ini bukan IG live nih, jadinya sesi apa ya, merenung curhat. atau sesi curhat bareng nih jadinya. Iya. Ya jadi bisa dibilang first of all gue mau say thank you dulu lah ya buat Ya, sama-sama. Bro Alex nih Sama-sama udah buat kita juga. menyisikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi ya mungkin di momen-momen seperti ini ya, di saat market itu unpredictable atau bahkan bisa dibilang juga kurang bersahabat, disinilah saat dimana kita perlu banyak ngobrol sebenarnya kan bro. Iya. Jadi kan istilahnya pegangan tangan lah ya, jadi saling menguatkan. Udah kayak fokus grup bro. Jadi Jadi kasih motivasi dong. iya, jadi mungkin di sini juga kita bisa sharing lah bro ya, kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan begitu kan, atau mungkin ada insight atau pendapat yang apa ya, yang berbeda daripada lainnya yang bisa lu share sama teman-teman kan. Karena perjalanan lu di dunia market itu juga mungkin yang bumpy itu nggak cuma baru kali ini, pasti sebelumnya Ya, juga ada kan bro ya. Nah ya, tentu kan di saat-saat seperti itu tuh bisa lu share juga nih sama teman-teman kita gitu, kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu kan dan sebagainya. Nah tapi sebelum kita
sampai ke pertanyaan itu, mungkin pertanyaan gue pertama itu adalah seperti biasa yang gue tanyakan kepada semua narasumber di Detox. Pertanyaannya adalah tanggapan mengenai ISG, bro. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini minus, ya 5 hari ke belakang, 1 minggu minus, gitu kan. Dan kalau misalnya lihat ya sebulan 2 bulan ke belakang juga sebenarnya kurang oke gitu ya. Iya. Nah, secara jujur aja belak-belakan, what do you think nih bro mengenai market kita sekarang? Oke. Nah, jadi kalau kita bicara, ya misalnya nih top down analisis ya, let's say teman-teman mau lihatnya dari yang luar dulu nih secara ekonomi global gitu. Kalau ekonomi global sih sebenarnya, maksud gua indeks global ya. Contoh kayak misalnya indeks di US. Nah, kita kalau bandingin sama di sana, memang performa kita kurang dari awal tahun ya. Year to date teman-teman juga bisa cek minus gitu. Ada gua cekin minusnya lumayan gitu kan, sekitar 5% lah gitu kan, year to date ya, ini kita bilang. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan demikian gitu? Menurut gue sih banyak hal. Jadi kalau bilang sentimen global juga ada, yaitu perang ya kan. Itu which is itu dari tahun lalu, tapi perangnya sekarang bertambah lah gitu kan. Ada beberapa ibaratnya perang-perang baru lah gitu. Terus kalau bicara ada berhubungan dengan kebijakan-kebijakan, menurut gue juga ada gitu kan, yang membuat mungkin beberapa investor dan mungkin dari Sukor juga lebih tahu gitu kan, transaksi juga menurun. Menurut gue itu kan karena memang tidak kondusif, dalam artian bukan hanya kayak misalnya marketnya apa ya kayak turun terus, bukan hanya itu, tapi ya kayak misalnya mungkin kayak misalnya ada beberapa kebijakan yang kayak wah jadi sulit gitu kan. Contoh yang full call option gitu ya kalau gue sebutin gitu kan. Karena itu nggak kena di hanya saham-saham yang bermasalah, tapi saham-saham yang bagus juga kena gitu kan. Dari awal pertama kali itu diluncurin gitu kebijakan itu. Jadi kalau overall sih year to date sih jelek sih bro sampai saat ini, ya kan. Cuma kalau misalnya dibilang bulan sentimen bulan ini atau ibaratnya seasonality bulan ini harusnya sih ya sesuai dengan tema kita, karena kita bikin tema ini karena kita lihat seasonality juga. Umumnya Juni itu harusnya ada recovery. Umumnya. Kayak Mei itu kan udah berdarah banget tuh, biasanya sih Juni itu ada recovery. Cuma memang seminggu ke belakang ini kita lihat juga belum. Gitu ya, balik lagi karena masalah apa ya gini loh. Ada masalah teknis lah kalau gue bilang. Ada masalah teknis. Contoh kayak misalnya ada saham yang bisa dibilang baru IPO yaitu brand, tapi itu cukup mempengaruhi indeks gitu. Nah, sehingga dan kena full call option. Jadi kayak double gitu loh. Double kill lah kasarannya gitu kan. Nah, itu yang menurut gue juga bikin lah salah satunya yang menyebabkan indeks kita juga turun gitu. Kalau lu bicara indeks gitu. Iya. Wah ini setuju banget ya bro sama yang lu bilang. Teman-teman yang nonton malam hari ini juga pasti setuju begitu ya. Jadi istilahnya negatif sentimen begitu ya. Ada beberapa ditambah juga dengan sentimen domestik juga ya dari FCA kemarin gitu kan. Dan juga brand ya sempat kemarin kan kena. Dan sekarang juga minus 9% dan tentunya kan dari pelemahan signifikan terhadap brand ini yang menempati market cap gitu ya terbesar ketiga gitu kan sekarang ya setelah BBCA sama AMMN ini kan pasti berdampak gitu ya kepada ISG gitu kan. Jadi inilah yang membuat ISG itu masih rawan koreksi juga sih ya bro ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sentimen dari sentimen dari inflasi gitu kan di Cina, Amerika juga dengan rate-nya ya, suku bunga dan sebagainya ini juga kan belum selesai gitu ya, masih menunggu terus gitu kan. Jadi inilah ya teman-teman beberapa hal yang dimention sama Bro Alex yang tentunya bisa menjadi perhatian buat kita gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya gue mau tambahin satu adalah actually di saat kita banyak belajar tuh di saat kita sekarang ya bro ya. Betul. Ya kan? Mungkin kedengarannya agak klise sih, tapi emang realitanya begitu. Pas lagi susah ini harus belajar. Kalau misalnya di saat saham semuanya naik, marketnya enak gitu kan, semuanya bullish, lu nggak perlu pinter bro. Taruh aja sahamnya di mana aja ya nggak sih bro? Betul. Ya, jadi ibaratnya kalau kayak lu
baru join di investasi saham ketika masa-masa COVID waktu itu ya. Itu which is semua recovery, semua naik, ya itu lu cap cip cup juga Iya, iya. pasti cuan, gitu. Cap Iya, cip iya. cup cuan gitu kan. Iya. Nah, cuma kalau ibaratnya kalau yang sekarang memang buat orang pemain atau investor yang udah lama pun juga perlu belajar lagi gitu karena ada beberapa hal yang baru, which is salah satunya kebijakan itu yang gue bilang kan, kebijakan-kebijakan itu kan juga baru, itu belum ada dulu. Iya. Terus kayak perang itu kan juga baru gitu kan, kayak ibaratnya oh saat ini ada perang kayak gini dan tiba-tiba kayak oh Israel nembak rudal begini, oh itu udah beda lagi gitu kan ceritanya. Kayak kapan hari itu juga gue bercanda sama teman-teman gue, ini yang ditembak rudal siapa tapi yang kena siapa gitu kan, portofolio kita lah istilahnya kasarnya gitu, yang kena juga gitu kan, efek sampingnya gitu. Jadi ya menurut gue sih seperti itu. Terus belum lagi yang tadi yang lu bilang sebutin juga salah satu sentimen yang which is kita udah obrolin terus ya dari tahun lalu, itu suku bunga gitu kan. Suku bunga itu yang harusnya tahun ini tuh diramal turun gitu kan. Iya. Tapi kok enggak gitu, malah dinaikin kemarin ya kan, karena memang Amerika nggak potong-potong bunga. Cuma good newsnya itu kan udah mulai potong bunga ya, Kanada sama Euro kemarin, Iya. Eropa. Jadi udah potong cut rate, nah itu ada sinyal positif lah. Tapi gue kemarin tuh salah prediksi lah, gue pikir wah sentimen positifnya lumayan membawa angin seger buat kita gitu kan, sehingga IG Live kita jadi lebih oke ya Ju ya, Iya. ternyata enggak. Jadi malah ikut 1% gitu. Wah ya udah ya mau gimana lagi ya, tapi ibaratnya tapi itu udah lumayan angin seger lah. Terus tadi gue juga ada, nah sebelum IG Live ini ada baca berita kan baru aja kerilis kan itu unemployment rate di US gitu. Kalau dibilang bagus, enggak juga sih. Jadi itu bad lah, karena unemployment rate-nya naik. Jadi ya kalau ditanya itu kesimpulannya apa nih? Ya mix sentiment gitu kan. Karena kalau pengangguran naik, ya ujung-ujungnya kan itu jelek buat ekonomi. Tapi kalau misalnya ditanya, oh kalau jelek buat ekonomi berarti kan harus ada booster. Ya booster salah satunya harusnya sih motong rate ya. Kalau supaya ekonomi muter kan motong rate tuh. Nah jadi mix lah, itu sentimen mix. Jadi gue juga nggak bisa ngomong ya, kayak misalnya itu dampaknya gimana ya. Tapi overall bad, karena kan kelihatan oh unemployment rate-nya naik gitu kan. Tuh. Iya, iya. Jadi memang masih banyak mix signals and data juga gitu ya teman-teman ya. Jadi memang agak susah juga untuk diinterpretasikan secara langsung ya ini tuh good atau bad karena bisa dibilang sebenarnya momentumnya itu masih wait and see juga lah ya. Kayaknya stance-nya investor tuh masih berhati-hati lah sekarang begitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat juga net sale dari asing juga masih tetap lancar ya, gede ya dari Indonesia gitu kan. Jadi di pasar saham aja 5 hari terakhir itu net sale asing itu 1,5 triliun bro nih ya kalau gue lihat dari Ya, berita gitu kan. Kelihatan dari currency ya. Iya. Kayak rupiah melemah terus gitu. Udah kelihatan dari situ. Dan sepanjang tahun 2024 outflow-nya itu sampai 7,68 triliun begitu kan. Yes. Jadi istilahnya ya inilah ya tadi udah kita sempat bahas juga di saat-saat seperti inilah teman-teman nggak hanya ilmu strategi untuk membaca kinerja perusahaan yang diutamakan tapi juga psikologi kita juga ditantang gitu ya. Yes. Maksudnya kan di market seperti saat ini begitu kan. Di saat kita ini lagi males lah bro yang ngomongin market kan karena emang susah banget gitu kan. Tapi ya inilah ya penting banget buat kita ngobrol-ngobrol kayak gini supaya kita bisa dapat insight-insight baru atau bisa juga dibilang saling nguatin kali ya, nggak tahu deh. Betul. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya dari lu sendiri nih Bro Alex, kira-kira market dengan keadaan seperti saat ini itu momen wait and see kah? Atau menurut lu ada opportunity yang masih tetap kita bisa ambil? Dan kalau memang ada opportunity itu apa, boleh di-share nggak kira-kira seperti bagaimana? Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara indeks, itu tadi ya penjelasan gua. Jadi ibaratnya kalau kita lihat indeks tuh kita nggak bisa nebak lah indeks tuh kayak gimana gitu. Cuma kalau Joe tanya ke gue kayak misalnya ada opportunity nggak, ya udah pasti. Karena dalam setiap masalah itu udah pasti ada kesempatan gitu. Dan gue lihat tidak semua sektor tuh terdampak. Ibaratnya gini, secara indeks kan turun, pasti semua sektor kena tuh. Tapi harusnya ada sektor yang nggak terlalu terdampak gitu.
Nah, jadi maksudnya apa nih kok sektor nggak terlalu terdampak itu ibaratnya dia akan recovery cepat, paling cepat lah menurut gua. Nah, salah satunya yang gua lihat kayak yang teman-teman bisa mulai lihat kayak misalnya sektor perbankan misalnya. Ya oke, memang turun gitu kan. Tapi kalau turunnya udah nggak wajar banget ya itu kesempatan gitu menurut gua. Ya kan? Contoh kayak misalnya suku bunga naik, itu pasti akan bad buat bank. Gitu. Suku bunga naik itu semua bank pasti kena. Tapi ada beberapa bank yang harusnya tidak kena. Yang ibaratnya gini, dampaknya itu paling kecil lah. Contoh, menurut gua adalah BBCA sama BMRI. Dan teman-teman bisa lihat, efeknya ke mereka itu, mereka akan turun juga, tapi langsung rebound gitu loh. Nah, cepat gitu, recovery-nya cepat. Karena sebenarnya kalau suku bunga tinggi, mereka berdua itu punya kasa yang besar. Jadi karena saving account-nya besar, sehingga justru itu bisa jadi cuan buat mereka. Si dua bank itu, menurut gua. Gitu. Jadi dilihat aja dua itu. Justru kalau turun itu kesempatan. Karena gini, kita nggak bisa pungkiri ya, ketika indeks turun, itu semua akan didiskon. Itu teknisnya seperti itu, kalau kita bicara teknis. Tapi justru buat kita, itu kesempatan untuk kita masuk di saham-saham yang memang bagus. Kita dapat harga murah. Contoh kayak kemarin itu salah satu saham bisa dibilang perbankan yang dividen play ya, itu adalah si BJTM misalnya. Bank daerah BJTM. Itu memang dibanting sampai harga 500. Which is itu technical problem kan. Nah, itu kesempatan buat teman-teman. Ketika teman-teman dapat harga 500 itu yieldnya mungkin bisa 10% dividen. In the future tapi ya. Nggak mungkin nggak sekarang gitu. In the future bisa 10% gitu. Nah, ya itu salah satunya. Terus kedua yang gue lihat tetap gue pegang kalau buat teman-teman yang ini ya fundamental atau memang lebih ke arah investasi, kita pegang memang perusahaan-perusahaan yang nggak tumbuh gitu laporan keuangannya gitu. Dan ada juga perusahaan-perusahaan yang punya corporate action. Nah, gue kasih contoh kayak misalnya Jalan Tol Jasa Marga deh. Menurut gue bagus, trennya itu masih terjaga gitu loh, menurut gue ya. Jadi apa yang gue lihat bagus karena dia ada corporate action, dia jualin beberapa ininya kan, tolnya ya, section tolnya itu dijualin ya kan, ada investor baru dan sebagainya itu kan dapat cash. Jadi laporan keuangan tuh masa depan akan bagus. Nah, mesti pintar-pintar nebain kayak gitu tuh. Jadi nggak semua infrastruktur tuh kena, tapi ada beberapa yang menurut gue bagus gitu. Terus contoh lagi kayak misalnya di industri pelayaran deh. Nah, itu juga bisa lihat, kelihatan tuh. Ini kalau gue sebutin emitennya misalnya SMDR. SMDR itu dia IPO nggak hanya di Indonesia doang, dia emitennya ada juga di SGX di Singapura. Nah itu teman-teman bisa lihat di sana udah naik tuh sahamnya. Karena balik lagi, kenapa kok SMDR di sini terkoreksi luar biasa ya karena balik lagi karena ISG-nya juga terkoreksi. Nah begitu yang di luar itu naik, ini kan jadi kesempatan buat kita kan. Jadi ibaratnya laggard ya bahasanya kan, telat naik gitu loh kan. Kesempatan buat kita masuk. Terus nanti pasti akan ikut naik. Dan memang terbukti udah ikut naik. Hari ini kayak kalau nggak salah udah sampai 300. Nah, jadi cara gua kayak gitu Jo, kurang lebih ngelihatnya. Dari sisi ibaratnya, oke, memang indeks overall turun, justru itu jadi kesempatan buat kita. Karena begitu turun tuh semua terdiskon kan. Tapi ada beneran yang memang harus diskon gitu kan. Emiten-emiten yang beneran harus diskon nih gitu. Tapi ada beberapa emiten yang kayak nggak apa namanya kayak cuma kena pengaruh untuk sementara. Nah itu kesempatan buat kita. Which is buat lu yang invest itu bagus banget. Buat yang trading ya mungkin jadi manfaatin momentum. Iya. Wah, gue suka banget ya penjelasan lu ini. Jadi buat teman-teman yang nonton malam hari ini, jadi bisa dibilang ada saham-saham ada saham-saham bagus yang terdampak dengan sentimen yang gak enak lah ya gitu ya, dan itu bersifat sementara begitu kan, dan inilah yang harus dicari ya sama teman-teman semua begitu kan. Jadi karena akhirnya kita bisa membeli saham-saham ini dengan harga yang lebih murah begitu ya teman-teman. Jadi disinilah ya yang dimaksud dengan Bro Alex dalam artian opportunity-nya itu begitu. Jadi buat teman-teman, nah bisa nih ya kalau misalnya kalian mau mengambil opportunity, bisa awalnya itu dari situ ya. Jadi mencari saham yang memang bagus kinerjanya dan harganya terkoreksi karena memang keadaan market aja gitu ya, bukan karena ada kinerjanya yang memburuk atau ada manajemen yang bermasalah, bukan ya.
Oke. Betul, betul, betul. Oke, jadi ini kalau misalnya kita lihat ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Hmm. teman-teman di sini aku mau encourage buat kalian ya interaktif kalau misalnya teman ada yang mau ditanyakan seputar topik gitu ya, atau mungkin saham yang kalian pegang, pengen dengar apa pendapat dari Bro Alex, boleh banget, boleh ya Bro ya, aman ya? Ya, aman. Seperti biasa ya, ya oke. Jadi ini kayak ada Zen bilang kalau buat penglihatanku masih bad, kayaknya ISG ya maksudnya ya. Selain karena portfolio membara juga karena saham blue chip masih parah harganya ya, betul ya. Karena Betul. memang ISG lagi turun, tapi teman-teman juga harus memperhatikan market cap saham-saham ini juga kali ya Bro ya, bisa dibilang gitu ya. Karena ISG ini kan biasanya turun kalau market market cap-nya yang besar-besar ini turun gitu. Tapi bukan berarti Ya, semuanya turun juga ya Bro ya. betul. Setuju ya? Betul. Oke. Dan di sini juga bilang Zen bilang cuma saham gorengan yang hijau, sedikit blue chip buat yang harga masih aman. Nah ini gimana nih Ya, Bro? Tanggapan lo nih. Jadi third liner, ya jadi second ya itu liner apakah kalau lebih option untuk benar invest? kata Ju tadi kan, ibaratnya indeks itu kan terpengaruhnya sama saham-saham yang market cap besar Mhm. karena di sama mereka kebanyakan. Jadi otomatis itu mereka akan kena Iya. semua. Nah, tapi ya teman-teman jadi pinter-pinter milih kan, kayak misalnya Hmm. ada market cap yang besar, yang terkoreksi, yang harusnya kinerjanya juga masih oke. Iya. Itu jadi chance di situ. Tapi kalau benar-benar mau hindari, ya menurut gua ada beberapa saham yang market cap kecil Hmm. itu juga bagus. Mungkin dia naik terus karena memang ada core protection atau memang karena kinerjanya yang pulih gitu kan. Nah, misalnya gua ambil contoh kayak misalnya yang nggak gitu. Ya, tapi ini gede sih ya kayak apa Sido itu masih termasuk besar lah. Hmm. Itu kan juga sempat turun ya kan, kenceng gitu kan. Terus udah mulai rebound gitu. Karena balik lagi ya kinerjanya memang sebenarnya oke, cuma karena masalah teknis saja atau kayak misalnya oh ada fund yang mau keluar sehingga mereka turun gitu kan. Terus ada beberapa saham kecil, contoh kayak eh Homco ya, Homco Living ya, kayak misalnya Live ya, Live ya, Hmm. LIVE itu kan naik terus tuh. Nah, ada kemungkinan dia mungkin ada mau corporate action dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa Oke. pantau yang seperti itu. Tapi ya harus hati-hati ya, ini bukan rekomendasi gitu. Jadi ibaratnya teman-teman bisa mantau saham-saham yang kecil yang mungkin itu mereka ada corporate Ya. action gitu. Jadi itu kemungkinan masih akan dinaikin Hmm. gitu. Apapun corporate actionnya lah, ya terutama yang corporate action bagus ya. Misalnya merger and acquisition atau mungkin oh dia recovery pertumbuhan growth-nya. Kalau yang kayak retail-retail kayak Ace itu biasanya gue bacanya dari SSG-nya ya kan. Hmm. Nah, jadi oh lagi bagus gitu kan dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa lihat kayak misalnya emiten-emiten yang ekspor kayak misalnya MYOR gitu, Mayora itu kan ekspor kebanyakan. Terus komoditi yang penjualannya US dollar itu justru bagus-bagus harusnya gitu. Ya. INKP misalnya, nah kayak ekspor-ekspor gitu udah pasti harusnya bagus ya. Tapi karena terdampak indeks, maka semuanya pukul rata itu turun. Justru Hmm. menurut gue itu kesempatan Ya, ya. gitu. Oke, thank you banget Bro ya untuk jawabannya ya. Jadi teman-teman di sini pasti appreciate banget nih ya kita bisa dapat apa ya bisa dibilang pendapat-pendapat lah ya opini dari Ya, Bro Alex tentunya bisa berguna nih buat teman-teman ya dalam kita berusaha mengerti pasar modal atau market kita sekarang. Oke, mungkin kita sambil lompat-lompat aja ya sama pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Ya, jadi menarik banget nih bro. Dari Ambar Wati Mimin. Ya, jadi BRI bro. Jadi BRI ini kan jadi diskusi banget nih, ya kan? BBRI ya. Iya, BBRI gitu kan. Asing jualan terus nih, dia bilang harga anjlok. Sejujurnya gue salah satu pemegang BBRI bro, gitu kan. Dan gue udah minusnya di atas 20% gitu, gara-gara itu kan. Jadi kan sempat ya kalau misalnya kita tahu juga mungkin BBR itu karena ada NPL-nya ya yang tiba-tiba Ya, naik berapa kali lipat begitu kan dan ya. tentunya kan
BBRI kan punya marketnya itu kalau nggak salah ya itu nasabahnya itu menengah ke bawah begitu Yang kan. mikro, lebih banyak Yang mikro. mikro ya. Betul. Jadi tentunya kan istilahnya ada yang macet lah begitu Ya, kan dengan keadaan mungkin setelah COVID atau mungkin ada kemarin yang membahas mengenai judi online membesar di Indonesia dan ya, sebagainya begitu kan dan ya. sebagainya. Nah, kalau tanggapan dari Bro Alex kira-kira gimana nih mengenai BBRI? Ada yang bisa di-share nggak nih Oke, buat teman-teman kita oke, yang oke. Jadi gini, kalau BBRI jujur gua kurang apa ibarat berita-berita yang beredar di sana itu jujur gua juga bukan nggak percaya atau tidak membenarkan atau gue percaya dan lain sebagainya karena gue juga nggak ngerti itu kan source-nya itu bener nggak kayak judi online dan lain sebagainya ya kan hmm, intinya sih kalau gue bilang BBRI oke kalau teman-teman lihat short term itu udah pasti terdampak hmm, balik lagi yang tadi Joe bilang kan kebanyakan klien atau nasabahnya BBRI itu adalah mikro iya, ekonomi mikro iya, lah kita bilang. Nah, tapi kalau misalnya ada suku bunga tren yang nggak bagus seperti ini, ibaratnya suku bunga tinggi, itu udah pasti mikro yang kena lah di awal. Apalagi yang tadi gue bilang kan, perbankan itu gue pribadi menjagoin cuma dua doang ketika suku bunga tinggi, yaitu BBCA sama BMRI. Karena dua itulah yang terbesar kasanya di Indonesia. hmm, Which is ibaratnya kalau duitnya paling gede di Indonesia, ya which is dia bisa suku bunga tinggi ya dia akan cuan lah. hmm, Karena cost of fund-nya dia murah, dua bank itu. hmm. Gambaran sederhananya ya buat teman-teman yang bingung, mungkin teman-teman kalau nabung di BCA emang dikasih bunga berapa? Kecil banget, bahkan nggak ada bunga, gitu kan. Iya, Sedangkan yang nasabah dia paling besar di Indonesia. Jadi bayangin mereka punya duit yang banyak dengan cost yang murah untuk dapetin duit itu. Sehingga dengan tren bunga tinggi seperti ini, mereka bisa untung dari loan, ya kan iya, kredit. Gitu. Jadi kan ibaratnya kalau di bank itu kan duit masuk mereka kreditin lagi. Nah duit masuknya ini murah cost of fund-nya karena mereka kasih bunganya itu hampir nggak ada. Lain cerita sama kayak misalnya bank kalau gue sebut misalnya BCTM gitu iya, misalnya. BCTM itu kalau teman-teman bongkar laporan keuangannya itu ada satu yang ibaratnya kayak membuat kenapa dia turun terus ya kan? Yaitu cost of fund itu tinggi sekali gara-gara ada special rate hmm, untuk tabungan tertentu. Nah, itu kan cost of fund tinggi sekali yang kayak gitu. Yang mungkin tuh untuk dana pensiunan PNS dan lain sebagainya. Gue juga kurang tahu itu dana apa. Cuma maksudnya itu kan ibaratnya itu jadi beban gitu loh. Nah, gue lihat mungkin BRI juga demikian. Ada beberapa yang dia terbebani di situ, terutama ya NPL tinggi itulah. hmm, Sehingga uh, untuk jangka pendek itu kurang kurang apa namanya kurang bagus. hmm. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, ya BBRI udah proven lah. Iya, iya, Lu NPL tinggi ketika COVID, itu nggak ada masalah. Dan teman-teman bisa perhatiin ya, ketika COVID menyerang, ibaratnya itu kan karena kredit macetnya banyak kan, makanya perbankan juga turun. Yang paling telat naik itu adalah BBRI, yang paling lagak. Karena memang seperti itu trennya BBRI. Ibaratnya dia tuh pasti akan selalu paling telat gitu di antara bertiga ini kan. Karena balik lagi, cost of fund-nya mungkin dia tinggi ya kan, atau NPL-nya dia tinggi, sehingga recovery-nya butuh waktu. Lain cerita sama BBCA sama BMRI, di mana kelihatan lah kalau kayak BMRI ya terutama ya klien-klien itu big client semua, kebanyakan B2B lah, hmm, dari perusahaan batubara dan lain sebagainya. Ya justru komoditi menurut gua malah bagus saat ini. hmm, Ya despite of kayak harga komoditinya naik turun ya, tapi kita logika sederhana di mana perusahaan katakanlah batubara, perusahaan kayak Indah Kiat, itu cost-nya mereka rupiah tapi mereka income US dollar. US dollar lagi tinggi. Mereka ekspor. Udah pasti untung. hmm. Nah, dari situ yang gue lihat ya, perhatiin kayak misalnya, oh kenapa kok BMRI, BBCA itu paling oke lah. Terus teman-teman bisa lihat komoditi juga, kenapa kok BRI, Lagarde, gitu kan. Nah, tapi justru kesempatan buat teman-teman yang kayak, oh ya nggak apa-apa deh, yang penting gue investasi jangka panjang, masukin aja BBRI. Justru ini kesempatan menurut gue. Kalau dibilang bangkrut, jauh lah BBRI, jauh dari bangkrut lah. 50 jauh lah bro, nggak mungkin 50. BBRI kalau bangkrut bahaya, Bro. Iya, yeah. mending nyangkut di BBRI daripada lu nyangkut di saham-saham yang kena full call option terus Nah, turun dari di bawah 50. Wah, itu lebih perih sih. perih banget ya. Iya, iya, iya. Perih itu.
Oke, oke, thank you banget ya bro untuk penjelasannya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian memperhatikan tadi, sebenarnya Bro Alex juga udah ngasih satu dua saham yang kalian bisa perhatikan juga ya teman-teman ya. Tapi tetap disclaimer ya, di your own research juga ya, cari conviction kalian juga sendiri masing-masing baru belilah. Ya invest atau trading sesuaikanlah dengan strategi dan profil kalian juga. Ya, Oke, ah pertanyaan nih, gue mau tuker dikit kali ya, gue ganti dikit. Menurut lo eh, sektor-sektor yang kurang menarik menurut lo di tahun ini apa aja nih bro? Boleh nggak di share? oke, Kita nggak sebut oke, saham, oke. sektor aja lah, sektor. Sektor lah ya. Ya, Ya, sektor aja yang kayaknya kurang dapat angin lah gitu, kurang dapat angin positif. ya, Hmm. ya. Ya, balik lagi, kalau suku bunga tinggi, udah pasti yang kasarannya ini KO duluan yang berhubungan dengan suku bunga tinggi, Hmm. yaitu yang konstruksi yang depth-nya tinggi-tinggi. Ya. Kontraktor yang depth-nya tinggi, itu udah pasti kalah duluan. Ya kan? Terus properti, itu juga bisa kena dampak. Ya kan? Sektornya itu. Terus, eh, bunga tinggi, selain bunga tinggi kan kita juga ada masalah di komoditi yang menurut gua nggak turun-turun harganya. Hmm. Salah satu komoditi yang gua look up terus tuh adalah coal. Dari dulu tuh, kalau gua selalu IG live sama Joe pasti coal terus kan. Karena gue lihat tuh kelihatan banget coal ini nggak turun-turun loh. Hmm. Coal tuh rata-rata gua perhatiin tuh harganya $100 biasanya. Ya. Tapi ini 100 ke atas terus loh. 120, 140, 150 bahkan ya kan. Itu juga akan pengaruhin. Makanya tadi kan di chat ada beberapa yang tanya SMGR gini gini gini. Nah, bisa jadi itu karena bahan bakunya dia. Dan gue memang dengar dari ini kalau kita bicara bisnis ya, bisnis kayak retail, apa kosmetik atau mungkin bisnis-bisnis yang intinya yang butuh bahan baku lah, ya kan? Dan which is itu banyak dong bisnisnya seperti itu. Nah, bahan bakunya ini yang lagi mahal. Jadi margin mereka akan terkuras lah. Contoh kayak misalnya dari SMGR kan, banyak yang nanya, oh kenapa SMGR gini turun-turun? Gimana nih? Ya itu, balik lagi, karena harga coalnya tinggi, bahan bakunya tinggi, otomatis margin mereka pasti kekuras gitu kan. Jadi ya itu kurang bagus gitu. Terus belum lagi sentimen propertinya bisa turun gitu kan. Ya udah orang pasti akan nahan nih apa namanya beli rumah baru ya kan. Developer juga udah pasti akan nahan juga nanti. Itu ada implikasinya sih. Dan balik lagi saham itu biasanya leading market. Jadi apa ya investor di luar sana mungkin mereka udah analisa kan. Implikasinya gini. Nah, itu harga saham udah turun duluan. Biasanya sih seperti itu. Terus sektor lain lagi otomotif. Otomotif memang kemarin dapat panggung tuh tahun lalu. Iya, iya. Nah, tapi tahun ini drop banget gitu kan. Nah, balik lagi kalau memang komoditinya tinggi terus gini ya kan, terus chip ini lagi hot nih chip ya kan. Chip itu sangat berhubungan dengan mobil menurut gua. Nah, itu juga akan kena implikasinya. Jadi kelihatan lah sektor-sektor yang berhubungan dengan kendaraan itu juga ya terlepas dari kayak misalnya tahun lalu mungkin bisa dibilang digoreng juga ya. EV lah dan lain sebagainya gitu kan. Ya tahun ini pasti dikasih waktu untuk koreksi dulu lah. Gitu. Otomotif dan lain sebagainya. Karena ya balik lagi kecenderungan ekonomi akan slow kalau suku bunganya tinggi terus. Kelihatan data Indonesia udah deflasi kan. Last month ya. Nah, itu udah kelihatan. Dari situ udah kelihatan. Jadi udah pasti kena semua tuh yang consumer yang dalam negeri lah terutama ya. Makanya ada yang tanya Unilever. Nah, itu udah kelihatan semua lah. Misalnya terdampak gitu loh. Tapi ya kalau misalnya ditanya Unilever sama Mayora kan satu sektor tuh. Tapi kenapa kok Mayora lebih bagus, let's say gitu ya, daripada Unilever ya? Balik lagi, menurut gua karena dia ekspor si Mayoranya. Jadi kalau yang ekspor tuh mungkin bisa ngimbangin dari situ. Karena US dollar tinggi. Jadi untung buat mereka. Ya, ya. Itu sih kurang lebih, Jo. Oke, siap. Thank you banget, bro. Untuk penjelasannya ya mengenai sektor-sektor tadi yang
dilihat dari pendapat Bro Alex ya yang kurang dapat panggung gitu ya tahun ini. Ya jadi teman-teman juga dalam pemilihan saham kan kalau misalnya mau investasi ya perlu dilihat juga ya teman-teman sektor-sektornya begitu kan. Jangan kalian langsung beli sahamnya karena siapa tahu ya seperti tadi yang dijelaskan sektornya itu mendapatkan tekanan gitu ya entah Ya, itu dari domestik ataupun global ya nanti susah kan karena yang namanya uang itu sensitif ya teman-teman ya apalagi ini uang yang contohnya kalian tabung atau investasikan untuk masa depan kalian begitu kan. Nah pertanyaan gue mungkin terakhir ya bro sebelum mungkin kita ambilin pertanyaan dari ya, teman-teman yang nonton kali boleh. ini. Jadi yang nonton kita malam hari ini kan belum tentu semuanya sudah pro atau mengerti ya tentang dunia pasar modal. Mungkin ada yang baru mulai nih bro, Hmm. ada yang baru mulai gitu kan. Dia baru mulai investasi di pasar modal tahun ini gitu kan. Selalu mendengar katanya banking itu aman gitu kan. Beli BBRI ternyata minus. Terus lihat orang posting-posting brand, tiba-tiba ARB gitu kan. Nah, kira-kira menurut lo ada nggak nih tips-tips yang lo bisa share buat teman-teman yang baru mulai berinvestasi atau baru mulai mau belajar trading? Ada nggak yang bisa lo share supaya mereka ini bisa survive di pasar modal? Oke, oke. Ya, jadi sederhana sih. Kalau bicara pengalaman, gue juga belum lama lah di pasar modal. Gue start pengalaman di pasar modal itu dari tahun 2015. Memang beberapa tahun itu dapat jackpot lah. Kayak dari awal pertama dapat jackpot di komoditi, Indika Energi, ya kan. Terus ada dapat jackpot lagi di INKP, komoditi lagi. Terus pernah dapat jackpot lagi di Barito, ya kan. Beberapa kali lah di tahun-tahun itu, gitu kan. Tapi yang gue perhatiin nih ya, jadi kalau 2015 ke sini, wih, udah lumayan lama ya, Gio Lama ya, bro. hampir 10 tahun lah ya. Itu udah lama ya, oh ya nggak berasa ya. Jadi hampir 10 tahun lah ya teman-teman. Jadi di sini yang gue perhatiin ya, market di Indonesia yang selalu naik itu perbankan. Terutama itu tadi, BBCA, BMRI, BBRI, ya kan. Teman-teman bisa cek trennya 10 tahun ke belakang tuh itu selalu naik. Jadi kalau buat teman-teman yang investasi dan nggak mau pusing, ya udah itu jawabannya. Karena di Indonesia yang selalu naik itu gitu. Mau ada tren baru yang kayak gimana, kayak misalnya ada contoh kayak misalnya brand dan lain sebagainya. Oke, ya dia bisa naik ratusan persen dan tiba-tiba market cap nomor 1 di Indonesia. Cuma kalau kita bicara yang aman dan pasti selalu naik ya perbankan itu. Gitu. Balik lagi kan ada yang emiten lu bisa dapat jackpot kayak gua dulu, kayak saya dulu dapat jackpot. Tapi kalau gua perhatiin nih, yang selalu naik itu selalu perbankan. Dan nomor 1 itu Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pemula paling gampang di situ. Jadi ini cerita sedikit, saya punya klien. Jadi aku kan ada grup belajar gitu Jo. Iya. Jadi yaitu member lah ya member di member itu dan itu grup belajarnya bersama Sukor juga ya. Jadi buat teman-teman yang bikin akun di Sukor lewat saya nanti akan gue masukin di grup belajar gitu kan. Nah di situ ada satu referral code lo apa bro? rintisan. Rintisan ya. Ya oke buat teman-teman nih Ya. ya rintisan ya. Oke. Jadi nanti bisa masuk di bioku atau di ininya ya, Ya. di bionya Sukor nanti cari aja Alex gitu kan. Atau nanti DM aku juga bisa gitu. Nanti follow gue, DM gue juga bisa. Nah, jadi itu ada grup belajar. Gue ada tanya satu member gitu, salah satu member. Gue tanya gimana portfolio gini. Dia bilang oke, nggak ada masalah. Gue tanya isinya apa? Cuma 4 itu doang bro. BBCA, BMRI, BBRI, BNB, BBNI. Dah 4 itu doang. Gue aja saya bingung kenapa lu diversifikasi 4 ya udah nggak apa-apa gitu, iseng aja 4 ya udah. Tapi itu naik terus, gitu nggak ada masalah. Jadi nggak ditradingin banget ya kan, ya ditradingin tapi swing ya, mungkin kayak per kuartal gitu ya dia mainnya ya, dan nggak pernah loss dia, gitu. Yang gue perhatiin dia nggak pernah loss, jadi aman-aman aja. Nah ini mungkin testimoni ya buat teman-teman ya. Jadi menurut gue tuh paling gampang itu. Terus yang kedua buat teman-teman yang ibaratnya gue mau menikmati yang dividend play atau lebih ke arah yang kayak lebih demen dividen gitu kan. Kalau yang perbankan itu menurut gue growth plus dividen. Gitu, dividennya kecil persentasenya, tapi dia ada growth juga gitu. Jadi ya masa depan akan gede.
Katakanlah, oh gue mau langsung dapat gede, paling gampang tuh call teman-teman dah. Perhatiin ada Ro, ITMG, ya kan, itu udah pasti kasih dividen gede banget. Dan itu setiap tahun gue perhatiin selalu. Tapi lagi harus cari harga yang pas ya. Kayak ibarat, ya nggak usah bawa-bawa banget lah. Harga yang pas gitu. Contoh kayak misalnya ITMG harga 20.000 misalnya, tapi dia bisa kasih dividen 8.000, ya itu bagus banget menurut gue. Ya kan, 6.000, 8.000 itu bagus banget lah. Lu dividen yield 15%, investasi di mana? Tapi kan gue jadi nyangkut gini, kalau misalnya dia sampai 18.000, ya tapi kan nggak ada masalah. Kalau dapat dividen juga within mungkin 5 years, lu bisa balik modal gitu kan. Iya. Menurut gue di Indonesia 2 emiten itu, kalau mau cari aman ya, gue cerita ya, ini cari aman, pasti cuan within 5 years, ya kan, ke depan gitu kan. 2 emiten itu gue jamin bisa untung lah, 2 emiten itu. 2 sektor itu, 2 sektor itu. Karena gue udah perhatiin nih, 10 tahun ke belakang ini, ya udah 2 sektor itu yang lu mainin tuh ya udah, gitu. Itu udah paling gampang. Nah, tapi kalau misalnya tanya lagi, ya misalnya, oh, yang ketiga, gue mau untung lebih banyak. Nah, jadi kebanyakan nih ya, trader pemula, atau mungkin investor pemula, itu banyak kalahnya, atau mungkin bahkan kayak gue yang udah lama pun, banyak kalahnya itu karena fear and greed. Udah pasti itu. Kayak gue mau lebih nih. Gue nggak puas dengan pertumbuhan portofolio gue di BBCA cuma 15% per tahun gitu kan. Menurut gue kurang gitu kan. 2 sektor itu apa bro? Perbankan sama komoditi ya, terutama coal. Udah 2 itu aja. Buat gue ya, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mau untung lebih, nah itu yang risiko di situ biasanya. Godaan mulai banyak di situ. Nah. Jadi nanti lu mulai FOMO. Contoh kayak misalnya tadi Joe bilang, wah brand gini. Yes, benar. Nah, mungkin tips ya buat teman-teman supaya nggak FOMO. Jadi tipsnya gini, ini buat pemula ya. Disclaimer buat pemula, kalau yang buat senior mungkin udah tahu. Jadi tipsnya adalah ketika emiten itu udah mulai rame dibicarain, itu adalah time to sell sebenarnya, bukan time to buy. Jadi contoh nih, wah brand udah diomongin. Brand waktu IPO, oke, banyak yang ngomong. Tapi sempat berhenti tuh, ya kan? Sempat gak ada yang ngomong. Bahkan sempat menebar fear. Ibaratnya kayak, wah gak jadi masuk MSCI, bla 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 gitu-gitulah. Nah nyatanya memang bener sih nggak masuk. Tapi harganya sempat turun terus tiba-tiba naik terus. Nah terus dibicarain lagi. Nah itu time to sell harusnya. Gitu. Aman, oke, baru. Dan aman menurut gue bagus. Cuma harganya aja premium. Gitu. Udah mulai dibicarain, ya udah itu time to sell sebenarnya. Jadi bukan teman-teman kebalik ya, misalnya dibicarain orang-orang bilang bagus, itu teman-teman beli, jangan, ujung-ujungnya nyangkut pasti. Kayak gitu. Dan nyangkut yang kayak gitu-gitu biasanya lama loh baliknya. Lama. Karena takutnya tuh dia tren naik karena banyak orang FOMO aja kan. Balik lagi, saham itu supply and demand. Jadi kenaikan harga saham itu dipengaruhi sama fundamentalnya memang kinerja perusahaan, tapi juga supply and demand, which is fear and greed para pelaku pasar modal gitu. Nah itu takutnya di situ kejebak. Jadi kalau mau main aman ya udah 2 sektoral itu tadi. Tapi kalau misalnya mau main, oke, gue mau ada tambahan, atau mungkin pakai strategi gue ya. Kalau gue strateginya simple, gue punya base-nya gitu, pondasinya. Which is pondasinya udah perbankan, itu pondasi gue. Tapi nanti ada yang di atasnya itu istilahnya toppingnya itu yang gue mainin. Gitu. Komoditi. Sektoralnya gue ganti. Komoditi ya. Kenapa? Komoditi ya, toppingnya. Ya, komoditi atau kayak yang lagi hot sekarang gitu loh. Misalnya, oh pelayaran menurut gue lagi hot nih, ya gue pindahin pelayaran. Oh panas bumi lagi hot, gue pindahin lagi. So far sih gitu. Kalau gue, gue lihat kayaknya tower-toweran nih lagi terkoreksi dalam, ya gue pindahin lagi ke situ, kayak gitu. Tower-toweran juga lagi ini loh hot juga ya, gara-gara Starlink. Oh iya. Mereka ini bro harus berbenah bro, atau nggak kalah ntar kan. Jadi. Ya. Kalau itu yang gue dengar secara bisnis memang kena. Iya. Yang nggak bisa dipungkiri, makanya harga sahamnya juga terrefleksi gitu kan. Iya. Iya sih, itu menarik sih. Soalnya selama ini kita masih fokusnya ke brand, banking, komoditi, tapi udah agak lama bro nggak bahas tentang tower ini gitu loh. Iya, tower itu dulu gue pikir aman kan, tapi begitu kena si Starlink lumayan ya. Cuma ya balik lagi, bisa jadi ini isu loh, gitu, isu-isu aja gitu kan, bisa jadi hanya sekedar isu gitu loh. Karena gue perhatiin
tawar-tawaran ini juga masih melakukan corporate action loh. Ibaratnya pebisnis ini kan bukan orang nggak pinter gitu kan, pasti orang-orang pinter. Udah tahu ada yang mendisrupsi bisnisnya dia, tapi kenapa mereka masih melakukan corporate action yang menurut gue ekspansi justru. Contoh TWR mengakuisisi lagi, ya kan? Tebik kayak misalnya surat utang lagi, pokoknya masih muterin terus nih, bisnisnya masih berputar gitu loh, masih kencang gitu. Ya mungkin di dalamnya mereka juga lagi mikir kan, kayak misalnya ini shiftingnya kemana, mungkin kayak contoh yang dilakukan Indosat, ISAT kan, makanya sahamnya juga naik kan waktu itu adalah AI gitu kan, kerjasama sama Nvidia, which is good gitu, itu keren banget sih. Gitu. Oke, iya. Jadi yang menarik sih ya, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini banyak banget sebenarnya sektor-sektor pilihan ya. Dan kadang-kadang mungkin kita terlalu terfokus ya ke satu sektor atau mungkin satu saham kita lupa bahwa ada sektor-sektor saham-saham lain yang bisa memberikan kita profit juga. Betul. Dan penting juga buat teman-teman untuk menentukan ya strategi kalian itu apa gitu ya. Jadi mau trading, mau investasi, investasinya juga jangka pendek kah, jangka menengah, panjang, itu kan menentukan pemilihan saham kita juga ya. Betul ya Bro Alex ya? Jadi jangan kita mungkin stance-nya pengennya investasi gitu kan. Investasi ternyata kayak sekarang banking turun ya, namanya mekanisme pasar pasti naik turun. Terus langsung mau dipindahin ke saham gorengan gitu. Tadi ada yang bilang ya, saham gorengan bilang aja saham second atau third liner. Katanya lebih memberikan profit, tapi ternyata volatil juga bisa naik turun gitu kan. Rugi lagi. Nah, itu kan udah apa istilahnya, kalian nggak konsisten dengan strategi kalian begitu kan. Betul, contohnya itu cuma dari yang benar-benar Iya, betul gitu kan. Jadi gue suka banget yang di-manage sama Bro Alex tadi adalah ada fondasinya ya teman-teman, terus kan tentukan toppingnya gitu ya. Jadi fondasinya itu emang penting gitu ya. Jadi istilahnya balik lagi dengan omongan tadi yang udah gue jelasin bahwa ini tuh mengandung uang gitu ya. Ini uang kalian, masa depan kalian. Jadi harus bijaksana juga gitu ya mengelola keuangan kalian ini begitu. Oke. Live-nya di save nggak? Tadi ada yang nanya juga ya, saham-saham apa aja yang di-mention sama Bro Alex. Teman-teman, aku mau ingetin buat kalian semua, Instagram live ini di save ya. Jadi kalian bisa nonton setelah ini atau mungkin di waktu yang cocok buat kalian ya. Tinggal datang cek aja Instagramnya Sukor Sekuritas. Habis itu nanti di situ ada videonya sama IG live malam hari ini ya. Jadi bisa lihat tadi Bro Alex ada kasih insight menarik begitu ya, bahkan strategi juga, dan ada beberapa sektor dan saham yang patutlah kita perhatikan ya menurut dari pendapatnya Bro Alex. Dan juga tadi Bro Alex ada mention lo ada grup ya Bro ya? Iya. Ada grup, ada kalau misalnya teman-teman pingin ya belajar lebih dalam, buat yang baru ya, belajar lebih dalam ya silahkan, nanti DM gue lah caranya gimana. Ya kalau nanti gue ada waktu juga, gue jujur nih kecenderungan agak kurang banyak sharing Bro akhir-akhir ini. Bisa sorry, ya itu PR lah buat gue. Nanti gue akan coba ya sharing-sharing lagi ya kan, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Ya bisa follow gue, nanti gue akan banyak sharing di story lah, let's say gitu kan. Ya. Gitu. Ya, insight lah ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ikutan grupnya Bro Alex atau follow aja Bro Alex gitu ya. Paksa dia untuk lebih banyak sharing. Justru gue dipaksa sama Joe nih. Wah, harus sih gelo nih. Gue dipaksa sharing nih. Justru gue harus thank you ya. Jadi kayak dimotivasi untuk sharing lagi gitu kan. Bro Alex ini salah satu influencer atau pelaku pasar modal yang humble teman-teman ya. Ini dari gue sendiri. Nah, kalau influencer banyak bukan lah. Gue pelaku aja. Kelihatannya biasa aja, santai. Tadi dia bilang 2015 aja nggak lama Bro. Lu tuh 2015 tahun lalu Bro. Gak biasa ya. Ya jadi udah cukup lama lah. Udah ada pengalaman lah. Udah nggak bisa lagi Bro. Orang kalau misalnya angkatan COVID, mereka juga udah bilang, gue udah lumayan lama sih dari angkatan COVID, tapi lu 2015 Bro. Gitu. Jadi ya balik lagi lah Bro ya. Udah nggak sadar waktu itu berlalu cepat banget nih ya. Udah jam 9.30. Iya. Kalau ngobrol sama lu tuh emang ya udah sih ngobrolnya cepet gitu ya, kayak ngobrol sama temen. Thank you, Jadi
hopefully buat teman-teman semua Cuan Troopers yang nonton malam hari ini, kalian bisa dapat belajar sesuatu gitu ya, dapat insight dari Bro Alex ya. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di TikTok hari Selasa ya teman-teman. Dan sekali lagi Bro Alex, thank you banget ya bro waktunya. Thank you bro, Semoga thank kita you ketemu support. lagi ya bro ya di Ya, acara-acara thank you berikutnya. teman-teman Ya, Troopers. selamat malam.